Salam jumpa bersama saya Saperinus Kakak. Saya adalah seorang pendidik, pengajar bahasa asing, dan juga pemerhati masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat kita. Pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan sedikit pencerahan tentang penggunaan istilah Omnibus Law yang begitu santer dalam beberapa hari ini. Tujuan saya adalah agar kita benar-benar paham apa itu Omnibus Law. Jangan sampai kita ribut tentang Omnibus Law, tapi kita sendiri kurang paham makna dari Omnibus Law itu sendiri. Sahabat-sahabat Pinsai, ya, seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengetuk palu tentang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang lebih tenar disebut dengan Undang-Undang Omnibus Law yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020. Ini boleh dikatakan sebagai sebuah upaya keras dari DPR kita ya, yang berhasil mencetuskan sebuah undang-undang yang begitu luas cakupannya, ya, dari berbagai macam undang-undang diramu menjadi sebuah undang-undang yang sebagai undang-undang yang sudah ada selama ini. Sahabat Pinsai yang saya cintai dan saya banggakan, sebagaimana kita melihat dan juga membaca di berbagai media massa, baik cetak, media online, ataupun media elektronik, kita mengamati bahwa ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia dari seluruh pelosok tanah air melakukan aksi besar-besaran, melakukan demonstrasi atas undang-undang yang baru saja ditetapkan oleh DPR kita bersama pemerintah. Undang-undang yang baru lahir belum genap 1 hari sudah di demo besar-besaran oleh masyarakat. Tentu ada sebuah masalah yang perlu kita cermati di situ. Pertanyaan kita yang bakal muncul adalah, seburuk itukah hasil kinerja pemerintah dan DPR kita dalam menghasilkan sebuah undang-undang yang baru saja diketuk atau disahkan, tapi tiba-tiba langsung didemo secara besar-besaran oleh rakyat Indonesia. Lalu pertanyaan berikut yang menggelitik kita, bagaimana rakyat kita dari seluruh penjuru tanah air bisa memahami undang-undang yang baru saja ditetapkan, tapi sudah memiliki hasil kajian yang tidak main-main, ya sahabat sekalian. Teman-teman kita ya yang melakukan demo besar-besaran sudah mengetahui sejumlah kelemahan yang ada di dalam undang-undang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ya kita lihat bahwa terdapat anak-anak ya dari jenjang pendidikan tingkat SMA ataupun SMK ikut ribut, ikut menolak undang-undang yang baru saja disahkan oleh DPR kita. Sesungguhnya ini sebuah pertanda baik bahwa anak-anak kita di jenjang pendidikan menengah ya, sangat peduli dengan apa yang dihasilkan oleh DPR maupun pemerintah kita. Tapi pertanyaan kita, apakah anak-anak kita yang baru duduk di bangku SMA ataupun SMK sudah membaca atau sudah memahami isi dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law itu? Ini rekan-rekan sekalian menjadi sebuah tanda tanya besar bagi kita. Kalau dilihat ya dari karakteristik anak-anak kita yang saat ini masih duduk di bangku sekolah,
tentu ya kita boleh ya menarik sebuah kesimpulan bahwa hal itu adalah sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil dipahami oleh anak-anak kita di tingkat sekolah menengah. Ini menjadi sebuah tanda tanya bagi kita. Saya punya pengalaman yang cukup panjang ya sebagai seorang pengajar ya, di sekolah menengah atas. Adik-adik kita, ya adik-adik kita yang duduk di bangku sekolah menengah ini, ya dalam pengalaman saya, jangankan ya, memahami satu buku ya dalam waktu yang begitu singkat, memahami satu bab saja ya butuh waktu yang tidak sedikit. Apalagi ya hal ini berkaitan dengan undang-undang yang butuh kecermatan, butuh ketelitian, butuh pengetahuan yang lebih untuk memahami apa sih yang sesungguhnya dimaksudkan dalam ayat-ayat yang dicantumkan dalam undang-undang ini. Ya, boleh dikatakan ya walaupun mungkin ya ada yang mengatakan mungkin saja anak-anak SMA atau anak-anak SMK bisa memahami undang-undang itu dalam hitungan jam. Bisa saja terjadi seperti demikian. Tapi dalam pengalaman kami, ya pengalaman saya, ya sebagai seorang pengajar, itu adalah sesuatu yang impossible. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak kita di tingkat itu. Kalau mereka ya, sudah ya sehebat itu, ya bisa memahami sebuah undang-undang dalam jangka waktu yang begitu singkat, maka pendidikan kita mungkin tidak perlu lagi ada yang namanya ujian nasional. Karena kualitas pendidikan kita sudah sangat baik. Anak-anak kita bisa memahami sesuatu dengan begitu cepat dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bapak Ibu, rekan-rekan Sobat Binsai, pertanyaan saya berikutnya yang muncul adalah, kalau mereka yang menurut asumsi kita mereka yang belum sampai pada tahap itu memahami undang-undang yang begitu panjang, yang jumlahnya hampir 1000 halaman, ya dipahami dalam ya sekejap atau dalam waktu beberapa jam. Lalu pertanyaan kita, dari mana mereka bisa punya kajian yang dianggapnya valid tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu? Atau pertanyaan kita, apakah ada yang mendesain semuanya? Apakah ada yang merancang semua kegiatan atau semua poin-poin yang menjadi tuntutan dari para pendemo kita? Menurut hemat saya bahwa tentu saja ada orang atau pihak-pihak atau oknum yang memang yang sudah merancang jauh sebelum undang-undang ini ditetapkan atau undang-undang ini disahkan. Lalu pertanyaannya, siapa mereka? Apa tujuan mereka? Jawabannya, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Bapak, Ibu, rekan-rekan Sob Binsai yang saya cintai, mari kita kembali pada tataran kita, ya, pada pokok bahasan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya terkait dengan istilah Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Rekan-rekan dan sahabat sekalian, istilah Omnibus Law ya sesungguhnya pertama kali muncul dalam kajian kita yaitu pada saat Presiden Joko Widodo ya yang pada saat itu dilantik untuk kedua kalinya sebagai Presiden
Republik Indonesia pada 20 Oktober 2019. Latar belakang kalau kita coba melihat kembali ya pidato Presiden Jokowi pada saat itu, ya bahwa latar belakang munculnya gagasan Omnibus Law ini boleh dikatakan sebagai ungkapan kekecewaan Presiden Joko Widodo atau yang lebih akrab disebut Jokowi lantaran minimnya investasi di Indonesia. Padahal kita semua tahu bahwa investasi merupakan salah satu penggerak utama perekonomian kita, terutama di era digital ini. Bila kita cermati dari pidato Jokowi, boleh kita katakan bahwa salah satu prediksi Jokowi pada saat itu yaitu karena satu, regulasi, dua, birokrasi, dan yang berikut adalah hukum yang berbelit, tumpang tindih, yang membuat iklim investasi tidak menarik di negara kita. Regulasi-regulasi yang ada di negara kita terkesan begitu rumit. Kadang regulasi-regulasi kita mengakibatkan para investor harus mengeluarkan uang yang begitu besar untuk mendapatkan izin untuk menanamkan modal atau untuk mendapatkan izin membangun usaha mereka atau menginvestasikan dana dan modal mereka di negara kita. Pada kesempatan itu Jokowi sendiri menyebutkan bahwa masing-masing undang-undang akan dijadikan satu, ya, atau disatukan menjadi sebuah undang-undang yang memayungi semua ya berbagai undang-undang yang terkait. Itulah yang disebut dengan Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan undang-undang yang ada. Sahabat Binsai sekalian, ya kita mungkin boleh juga ya melihat acuan tentang definisi Omnibus Law, ya sebagaimana dikatakan oleh salah satu pakar hukum tata negara kita, Ibu Savitri. Beliau menjelaskan bahwa Omnibus Law merupakan sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu-isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Di samping itu, seperti kami kutip ya di halaman resmi DPR RI, ya di website resmi DPR RI, di sana dikatakan bahwa omnibus berasal dari bahasa Latin. Memang omnibus itu merupakan bahasa Latin, ya yang mengandung arti untuk semua atau untuk semuanya. Sementara makna Omnibus Law adalah satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang untuk menyasar isu besar di sebuah negara. Omnibus Law yang dikenal dengan Undang-Undang Sapu Jagat, ya Bapak Ibu, banyak orang menyebutnya sebagai Undang-Undang Sapu Jagat. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan dan menyederhanakan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran. Omnibus Law itu akan mengubah puluhan undang-undang yang dinilai menghambat investasi, termasuk puluhan undang-undang yang menghambat investasi, termasuk diantaranya adalah undang-undang ketenagakerjaan. Kalau kita melihat dari rangkuman semuanya, ya setidaknya ada 74 undang-undang yang terdampak oleh
atau yang digabung atau yang dirampingkan atau disederhanakan ya dalam undang-undang Omnibus Law ini. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, ya undang-undang Omnibus Law ini ya, mencakup atau melingkupi kurang lebih 74 undang-undang yang selama ini sudah berjalan ya secara sendiri-sendiri. Mungkin ada satu, dua, atau mungkin lebih undang-undang yang saling tumpang tindih. Dan ini memang disadari atau tidak, hal ini perlu dilakukan perbaikan, perlu penyederhanaan. Karena undang-undang bukan untuk ya hanya sekedar sebagai aturan atau hanya sebagai sebuah dokumen. Tapi undang-undang harus mampu membantu ya kita, membantu pemerintah, membantu masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Itu tujuan undang-undang. Ya undang-undang ya tidak boleh menghambat. Ya, undang-undang tidak boleh membuat kehidupan kita menjadi lebih susah. Undang-undang tidak boleh membuat ya, sebuah proses menjadi ya bertele-tele. Ya, kalau bisa dilakukan dengan cepat, dengan sederhana, ya dengan prosedur yang tidak bertele-tele, kenapa tidak? Rekan-rekan sekalian, sahabat Insai yang saya cintai, selain itu Omnibus Law juga ya dikenal dengan istilah Omnibus Bill. Omnibus Bill artinya sebuah undang-undang yang terdiri dari sejumlah bagian terkait tetapi terpisah yang berupaya untuk mengubah dan atau mencabut satu atau beberapa undang-undang yang ada dan atau untuk membuat ya satu atau beberapa undang-undang baru. Sahabat Insai yang saya cintai, Omnibus Law, ya Omnibus Law ini ya, itu sendiri ya sebenarnya sudah lazim ya diberlakukan di beberapa negara, ya terutama negara-negara yang menganut sistem common law, ya dan kurang dikenal di negara yang berbasis civil law seperti Indonesia. Di Amerika Serikat contohnya, Omnibus Law ini sudah ya, begitu lama. Negara-negara di Eropa sudah begitu lama ya menggunakan undang-undang ya undang-undang seperti ini atau undang-undang Omnibus Law ini ya, secara lintas sektor. Ya, jadi tidak ada tumpang tindih ya di antara ya sektor satu atau di antara departemen satu, di antara kementerian yang satu. Ya, tidak lagi berdiri sendiri, tapi menjadi satu kesatuan. Ya, sebuah proses itu tidak lagi berdiri sendiri. Sebagai contoh, proses di Kementerian Ketenagakerjaan tidak lagi terpisah dengan Kementerian ya, Investasi, Badan Usaha Milik Negara, di Kementerian Keuangan, dan ya kementerian-kementerian terkait lainnya. Rekan-rekan sekalian, kalau kita boleh menelisik kandungan yang ada di dalam pembahasan Omnibus Law ini, boleh dikatakan ya dari pengamatan, dari kajian yang saya ikuti, ya kurang lebih terdapat 11 klaster ya yang menjadi pokok pembahasan dalam undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja ini. Ya, yang pertama, ya satu klaster pertama yaitu penyederhanaan perizinan tanah. Yang kedua, persyaratan investasi. Yang ketiga, bidang ketenagakerjaan. Keempat, kemudahan dan perlindungan UMKM. Kelima, kemudahan berusaha. Keenam, dukungan riset dan investasi. Ketujuh,
administrasi pemerintahan. Kedelapan, pengenaan sanksi. Kesembilan, pengendalian lahan. Kesepuluh, kemudahan proyek pemerintah. Dan yang terakhir, kawasan ekonomi khusus. Dari ke-11 klaster ini ya dihasilkan dalam satu undang-undang ya atau undang ya yang saat ini disebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law. Rekan-rekan sekalian, sahabat Binsa yang saya cintai, bila kita telusuri ya, kalau rekan-rekan sudah mau mencoba membuka-buka undang-undang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, ya di dalam ya undang-undang itu, ya kalau saya tidak salah, ya, terdapat kurang lebih ada 15 bab dan ada 174 pasal. Di dalam 15 bab dan 174 pasal ini, ya di dalamnya mengatur berbagai macam hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Jadi, teman-teman sekalian, kalau kita melihat demonstrasi belakangan ini, orang lebih banyak membahas tentang ketenagakerjaan. Tentu undang-undang ini ya tidak hanya menyangkut tentang ketenagakerjaan, Bapak Ibu. Nah, kalau Anda sudah sudah baca atau sudah mencoba untuk membuka-buka ya apa saja sih isi yang terkandung dalam Undang-Undang Omnibus Law ini, Anda akan tahu lebih detail. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, saya sampaikan berdasarkan yang saya amati, yang saya baca, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini ia terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Sesungguhnya ya bila memakai kacamata positif ya dan demi kemajuan bangsa, khususnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan investasi di negara kita, mestinya seluruh rakyat Indonesia mendukung upaya pemangkasan birokrasi investasi dan penanaman modal di negara kita. Ini sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Kalau kita tahu roh dari undang-undang ini, kalau kita paham apa sih tujuan dari undang-undang ini, harusnya kita semua ya memiliki pemahaman yang sama, harusnya kita semua bersatu padu untuk mendukung ya undang-undang yang sudah dibuat ya. Walaupun mungkin terkesan rekan-rekan sekalian bahwa terkesan undang-undang ini dikerjakan dalam waktu singkat. Sebenarnya juga tidak. Kalau kita cermati, kalau kita mengikuti dari awal proses undang-undang ini, sebenarnya ini undang-undang yang tidak lahir dalam sehari. Banyak kajian-kajian tentang kelemahan, khususnya di undang-undang kita yang sebelumnya. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Banyak kelemahan di sana. MK sudah memberikan masukan ya terhadap kelemahan-kelemahan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada. Jadi mestinya ya kalau kita, karena undang-undang ya khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah dari tahun 2003. Sekarang 2020. 17 tahun. Saya kira itu sudah waktunya ya bagi sebuah undang-undang untuk dievaluasi. Ya, dicermati lagi agar undang-undang itu benar-benar untuk kepentingan ya masyarakat, untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Pertanyaannya sekarang, ya, mengapa begitu banyak orang yang ngotot untuk menjegal, bahkan menolak undang-undang yang memiliki filosofi demi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan ini? Ini sebuah pertanyaan ya bagi kita semua.
ini merupakan sebuah refleksi bagi kita semua, baik itu yang mendukung maupun yang tidak mendukung undang-undang ini. Perlu disadari bahwa apapun yang ingin kita lakukan, tentu akan ada kekurangan. Ya, ada hal yang mungkin terlewatkan. Ya, sesuatu yang dibuat oleh manusia pasti ada kekurangannya, ada titik lemahnya, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama. Lalu, kalau kita memaksakan kehendak kita, ya ambil contoh, ya kita ingin undang-undang ini tidak boleh diberlakukan atau undang-undang ini harus kita tolak. Nah, kalau kita tolak, saya sebagai kaum intelektual, sebagai orang yang memiliki visi masa depan bangsa ini, harusnya kita ya juga punya konsep, ya, punya pemikiran, ya punya masukan seperti apa sih ya yang sebaiknya atau yang lebih baik. Saya kira undang-undang ini masih punya kesempatan untuk diperbaiki, untuk disempurnakan. Presiden masih punya waktu kurang lebih 30 hari ya sebelum menjadikan rancangan undang-undang ini menjadi produk undang-undang. Waktu 30 hari itu saya pikir ya kalau kita ya berpikir untuk kebaikan bersama, mestinya kita memakai waktu itu ya untuk mencermati kembali sebelum diundang-undangkan. Ya, bisa diberikan masukan-masukan yang perlu dikaji lebih jauh agar undang-undang ini memang menjawab harapan kita semua. Bapak, Ibu, rekan-rekan Sobat Pinsai yang saya cintai, untuk itu pada kesempatan ini saya tidak mau terjebak dalam perdebatan tentang apakah undang-undang ini harus tidak diterima atau harus diterima. Saya tidak dalam kapasitas itu untuk memberikan saran bahwa undang-undang ini harus diterima. Setiap orang punya pemikiran. Setiap kita memiliki persepsi yang berbeda-beda. Untuk itu, ya menurut saya, atau menurut hemat saya, ya sebaiknya kita atau pihak-pihak yang beranggapan bahwa undang-undang ini merugikan bagi masyarakat mengambil jalur konstitusional ya untuk melakukan perlawanan melalui ya, Mahkamah Konstitusi. Negara kita, undang-undang yang berlaku di negara kita ya sudah mewadahi ya ketika ada perselisihan, ada beda pendapat tentang beda persepsi kita tentang sebuah produk undang-undang, maka wadahnya adalah Mahkamah Konstitusi, tidak ada lain. Kalau kita memang benar-benar mengerti tentang hukum, mengerti tentang undang-undang. Jadi bukan pengadilan jalan, bukan dengan cara mengumpulkan massa yang begitu besar, yang barangkali ya, mereka-mereka yang diundang ya, belum tentu paham, belum tentu tahu, mungkin juga belum tentu sudah membaca, atau mungkin belum tentu melihat wujud dari undang-undang itu sendiri. Fakta membuktikan, saudara-saudara sekalian, begitu banyak peserta demo yang diwawancara oleh media, diajak bicara oleh para ya, pejabat daerah, oleh para gubernur, ditanya, ya anak-anak kita yang di SMA, SMK, ditanya, contohnya Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, ya melakukan wawancara pada anak-anak yang ya ditangkap ya karena dianggap sebagai ya melakukan tindakan anarkis, melakukan tindakan pengerusakan
atau melakukan tindakan-tindakan terpuji lainnya. Apa jawab mereka? Kebanyakan mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu untuk apa mereka berdemo. Mereka juga tidak tahu apa sih isi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, sebagai kaum intelektual, baik itu mahasiswa, partai politik, politisi, buruh, dan kaum-kaum terpelajar lainnya, hendaknya memberikan pendidikan demokrasi, pendidikan politik yang benar kepada rakyat kita. Bukan kita mengompori mereka, menggiring mereka untuk ikut berjuang untuk sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu esensinya. Ini saya kira ini proses pembodohan. Ya. Banyak mahasiswa ya yang ditanyain, mereka tidak tahu apa sih tujuan demonstrasi mereka. Ini merupakan sebuah sesuatu yang perlu kita perbaiki bersama. Tidak ada memang yang sempurna, tidak ada yang memang paling hebat. Ya, kita semua dalam proses belajar. Ya, saya sebagai seorang pengajar, seorang pendidik, ya, saya sungguh menghimbau ya kepada kita semua, baik itu para politisi, para tokoh masyarakat, ya, para pengamat yang hebat-hebat, dan tokoh-tokoh lainnya, tokoh mahasiswa, tokoh buruh. Mari, sebelum kita melakukan sebuah aksi, kenali dulu apa sih persoalan sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya kita tolak. Jangan sekali-sekali kita menolak sesuatu hanya karena menurut kata orang, menurut informasi, menurut berita-berita yang beredar di dunia maya, melalui WA group, melalui berbagai media. Kita tahu, saudara-saudara sekalian, bahwa beberapa saat yang lalu kita baru ditangkap ya penyebar hoax, khususnya poin-poin yang ditolak oleh mungkin sebagian besar para pendemo. Ya, setelah kalau kita benar-benar mengkaji, mengklarifikasi ya dengan sungguh-sungguh, kita pasti temukan di mana sih letak kekurangan undang-undang ini? Di mana sih letak undang-undang ini harus diperbaiki? Bukan kita menolak sesuatu yang sudah dihasilkan, ya alangkah eloknya kita memperbaiki. Ya, kalau tidak sekarang mau kapan lagi? Kita semua tahu, ya di waktu-waktu yang lalu semua orang ribut bahwa banyak undang-undang yang berlaku di negara kita yang tumpang tindih. Termasuk para pengamat-pengamat itu. Para politisi, partai-partai politik berteriak. Banyak peraturan-peraturan perundang-undangan kita yang tumpang tindih. Tapi sekarang menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Ya, ketika ada inisiatif untuk memperbaiki, untuk merevisi undang-undang yang memang jalannya compang-camping, undang-undang yang memang berjalan sendiri-sendiri, yang berakibat Bapak Ibu ingat di penjara begitu banyak orang yang ditangkap karena kasus korupsi. Korupsi itu bisa berasal dari adanya celah undang-undang yang memang tidak yang memungkinkan seseorang melakukan korupsi itu. Nah, teman-teman sekalian, perlu kearifan dari kita semua, perlu
apa ya, kebijakan hati kita, ya, kebijaksanaan hati kita, ya, untuk mensikapi undang-undang yang saat ini kita, ya, rame-rame di mana-mana orang ribut tentang undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Sampai hari-hari ini, ya, di berbagai daerah masih, ya, banyak orang ribut tentang undang-undang ini. Banyak korban, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak muda kita, para pelajar, mahasiswa, banyak yang ditangkap karena melakukan tindakan anarkis. Ingat, rekan-rekan sekalian, ya, ketika seringkali dalam ketika ada sebuah aksi, ya, aksi itu berujung ricuh, ya, berujung tindakan anarkis, ya, terus semua orang, terutama tokoh-tokoh atau orang-orang yang menjadi, ya, penggagas aksi itu mengatakan bahwa, oh, itu bukan dari kelompok kami, oh, itu bukan orang saya, oh, itu bukan mahasiswa, oh, itu bukan, ya, buruh, itu oknum. Luar biasa. Ketika ada masalah, semua orang cuci tangan. Yang ingat, saudara-saudara sekalian, yang menyebabkan terjadinya kerusuhan, yang menyebabkan terjadinya tindakan anarkis, yang menyebabkan terjadinya pengrusakan, pembakaran, karena kita yang mengumpulkan massa itu. Nah, ketika ada kejadian, ada hal yang harus dipertanggungjawabkan, semua orang lari. Ini bukan jiwa ksatria, ini bukan sikap gentleman kita, ya, untuk mengatakan bahwa oke, saya bertanggung jawab atas segala akibat dari kegiatan demonstrasi ini. Saya pikir perlu, ya, perlu ke jiwa kita sebagai seorang, ya, pejuang sejati, ya, ketika Anda, ya, ada efek lain daripada kegiatan Anda, ya, Anda harus tanggung jawab. Bukan mengatakan itu oknum. Nonsense. Saudara-saudara sekalian, ya, pada poin terakhir, ya, saya ingin memberikan saran kepada pihak-pihak tertentu, ya, agar ke depan, ya, tidak terjadi lagi tindakan-tindakan anarkis, tidak terjadi lagi tindakan penangkapan, tidak terjadi lagi tindakan-tindakan yang atau hal-hal yang kita bersama-sama tidak inginkan. Ya, kepada Bapak Ibu pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan maupun di DPR, saran kami, mari buka mata, buka hati, cermati lagi apa yang sudah dilakukan. Cermati lagi poin-poin yang dikritik oleh teman-teman kita yang mungkin tidak seirama dengan kita. Mungkin yang tidak sejalan dengan apa yang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di kelompok pemerintahan maupun Dewan Perwakilan Rakyat, ya, yang telah diputuskan, mereka punya pendapat yang berbeda. Ayo duduk bersama, bicarakan. Banyak pengamat-pengamat kita yang hebat-hebat, politisi-politisi. Ya, jangan cuman walk out, saudara-saudara, ya, kaum politisi. Duduk bersama, bicara, cari jalan keluarnya. Ya, bagi rekan-rekan, bagi Bapak Ibu, ya, baik di pemerintahan maupun DPR, ya, yang setuju untuk undang-undang ini dijadikan undang-undang, cermati, perhatikan kritik-kritik, poin-poin yang menjadi perhatian dari masyarakat, khususnya kaum buruh, ya, mahasiswa, ya, dan masyarakat secara keseluruhan. Karena kita harus benar-benar menyadari bahwa tidak ada satupun undang-undang yang sempurna. Perlu masukan, perlu kritikan, ya, perlu feedback, ya, agar undang-undang ini bisa menjadi sebuah undang-undang yang bisa diterima bersama-sama. Undang-undang yang bisa mewadahi kepentingan semua orang.
Ya, saya pikir masih ada waktu bagi DPR maupun Presiden khususnya ya untuk mencermati lagi poin-poin yang menjadi perhatian khusus dari eh, masyarakat ya khususnya masyarakat yang menolak undang-undang ini agar kedepannya undang-undang ini benar-benar memberikan masa depan bagi eh, masyarakat kita, masa depan untuk perekonomian kita, masa depan untuk investasi ke depannya. Yang terakhir, ya pesan saya, ya khususnya untuk media massa. Seringkali dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, ya banyak sekali media mainstream yang memanfaatkan situasi ini. Ya, mari, ya kaum media, ya tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan. Tidak berpihak pada baik itu berpihak pada pemerintah atau DPR atau juga tidak berpihak pada kaum buruh, mahasiswa, masyarakat yang menolak undang-undang ini. Tapi media harus ya berdiri di tengah. Ya, katakan kalau memang salah itu salah. Tunjukkan. Jangan sampai ada media yang mencari popularitas ya dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Ya. Memblow up sesuatu yang ya tidak pada tempatnya. Ya kalau ya, memang undang-undang itu baik untuk kebaikan masyarakat, maka wajib hukumnya siapapun di negeri ini, termasuk media, untuk mendukung. Bila masyarakat kurang paham, bila kaum buruh kita mungkin kurang informasinya, bila mahasiswa kita perlu informasi lebih, ayo, media punya peran yang sangat besar di sini ya untuk mencerdaskan ya seluruh rakyat Indonesia. Sahabat Sob Binsa yang saya cintai, itu beberapa poin yang menjadi perhatian saya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya terkait dengan Omnibus Law kita benar-benar kita pahami. Ya, jangan sampai Omnibus Law ya tapi kita ngomong Omnibus Law tapi kita tidak paham apa itu Omnibus Law. Demikian pemaparan singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk kebaikan kita ke depannya. Terima kasih dan salam Binsai.